Penyelidikan kasus prostitusi yang melibatkan sejumlah selebritas makin melebar. Berdasarkan keterangan mucikari yang disampaikan kuasa hukumnya, sejumlah selebritas yang menjual diri memiliki pelanggan dari kalangan pengusaha dan anggota parlemen. Polisi pun mengamininya. Korps Bayangkara bahkan akan berniat mengembangkan penyelidikan kasus ini ke arah suap seks yang berpotensi melibatkan pejabat negara. Di lain pihak, anggota parlemen pun bereaksi. Beberapa di antaranya menantang sang mucikari untuk mengungkapkan identitas anggota dewan yang selama ini dituduh menjadi pengguna jasa prostitusi selebritas. Tujuannya, anggota dewan yang terbukti menggunakan jasa prostitusi atau bahkan menerima suap layanan seks akan mendapatkan efek jera. Selanjutnya, Mahkamah Kehormatan Dewan pun bisa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Suap seks terhadap pejabat negara terus mengundang polemik. Meski tak disebutkan dalam kategori yang termasuk suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, beberapa ahli hukum mendefinisikan layanan prostitusi bisa dikategorikan ke dalam fasilitas lainnya. Pendapat lainnya memasukkan suap seks ke dalam pasal perzinahan, sehingga sang pemberi dan penerima suap bisa dipidana. Kenyataannya, sampai saat ini penyidikan suap layanan prostitusi seolah menjadi renyah untuk publikasi media, tetapi kecut bagi penegakan hukum. Lantas, apakah benar suap layanan prostitusi marak terjadi di kalangan anggota dewan? Bagaimana payung hukum yang mesti diwujudkan agar para pelaku bisa dijerat dan dihukum? Pemirsa, sekarang kita akan membahas tema suap layanan prostitusi untuk pejabat negara bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir pagi ini. Di studio Berita 1 ada salah seorang anggota Komisi 8 DPR RI, Arzetti Bilbina, serta ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih. Selamat pagi Ibu-Ibu, selamat datang di Berita 1 TV. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021 52900 308 atau juga di 021 52900 311. Baik, kita ke Mbak Arzetti terlebih dahulu. Selamat pagi. Sepengetahuan Anda, Mbak, apakah suap layanan prostitusi ini memang ada di kalangan anggota dewan? Pagi-pagi judul seperti ini kok nggak menarik ya, gitu, karena pemberitaan ini tentunya bagi perempuan, khususnya saya di Komisi 8, lebih ke pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Berita ini kan anak-anak kita pasti mendengar gitu. Jadi sesuatu berita yang tidak memberikan langkah positif bagi anak-anak dan juga ibu-ibu yang memang pada saat ini mereka sedang punya kesempatan untuk menyaksikan acara-acara di televisi. Kalau dikatakan apakah pernah mendengar, saya pribadi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan tidak tahu, dan saya rasa teman-teman saya di parlemen yang saya lihat secara nyata, saya tidak pernah melihat mereka melakukan hal-hal seperti itu. Oke, nah tadi kita lihat ada pernyataan kuasa hukum dari RA. Bagaimana Anda menilai pernyataannya? Apakah memang itu cuma isapan jempol aja? Karena kan dibilang pejabat negara sampai anggota parlemen. Atau sebetulnya memang bukan isapan jempol. Mungkin saja ada ungkapan, pasti ada juga ada kenyataan. Kalau kita bicara mengenai banyak sekali yang menggunakan. Nah, sekarang yang harus kita bahas bukan sebagai siapa yang menggunakan dan siapa yang menjual, tapi bagaimana ada hukum atau efek yang memang memberikan solusi untuk permasalahan ini. Kalau yang kita kupas tentang RA Nyun Sewu, terus RA menggunakan anak-anaknya untuk digunakan oleh para pejabat, sehingga kemudian pejabatnya yang dikejar gitu loh. Tapi itu kan bukan merupakan solusi, tentu memberikan pemberitaan yang justru membuat masyarakat, oh siapa lagi, akhirnya taunya yang tidak positif gitu loh. Mestinya kan tindakannya seperti apa, ada solusi yang harus dilakukan, cepat tanggap, sehingga kemudian berita ini akan selesai dengan cepat dan ada solusi gitu loh. Iya. Nah, ini berbicara mengenai kepolisian ya. Polri sendiri kan sudah merespon tuntutannya seperti itu. Mereka akan kembangkan penyidikan ini ke arah suap layanan prostitusi. Anda mengapresiasi langkah sangat harus ada yang namanya
undang-undang juga yang memang harus diberlakukan secara keras di sini agar seperti negara-negara maju mereka sudah punya undang-undang itu, dan siapa yang melakukan, siapa yang menyuplai, siapa yang mendemand, itu tentunya ada tindakan-tindakan yang bisa diberikan kepada mereka sehingga kemudian ada efek jerah dan kemudian tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini, prostitusi online seperti ini yang memang sebetulnya tidak perlu kita beritakan terus diumbar-umbar sehingga kemudian masyarakat kita akhirnya digiring dengan berita yang sebetulnya masalahnya bukan di situ. Intinya adalah bagaimana penyelesaian masalah ini. Gitu. Termasuk juga penyusunan undang-undang seperti itu. Berkaca ke negara mana saja? Amerika kan ada ya pada saat itu kalau kita bicara mengenai siapa yang pernah ini, Tiger Woods dulu pernah ya, dia pernah kena sanksi juga dan kena penalti juga, dihukum juga gitu loh. Dan sehingga kemudian kalau kita bicara mengenai, tadi diceritakan bahwa pejabat publik, parlemen, anggota dewan gitu yang memang harus dikupas. Ya enggak apa-apa kalau memang mereka melakukan, silakan diiniin sehingga kemudian mereka diberitakan, diceritakan siapa mereka, diekspos merekanya sehingga kemudian teman-teman yang lainnya atau pejabat-pejabat yang lainnya sehingga kemudian merasakan bahwa hal-hal ini tentunya akan dipublish sehingga kemudian mereka akan ada efek jerah sehingga tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, nggak masalah buat kita. Gitu. Baik, oke, kita ke Bu Yenti. Bu Yenti, melihat tadi pemberitaan yang sudah berlangsung seperti itu, bagaimana pandangan Anda terhadap upaya hukum dari Polri sendiri? Gini, kalau saya lihat fenomena dulu ya, fenomena ini kan berawal dari RA itu ya, kemudian muncul di masyarakat bahwa tarif antara sampai 200 juta kan ya, antara berapa ya? 30 sampai 200 sampai berapa? Nah, 80 sampai 200 benar. Itu kan sudah terlanjur menjadi fenomena, menjadi konsumsi masyarakat. Dan masyarakat menuntut, siapa sih yang bisa bayar segitu? Ya kan? Yang bayar segitu siapa? Pasti bukan orang-orang kebanyakan lah. Nah, kalau sampai yang bayar segitu atau dibayarin segitu itu adalah orang-orang yang pejabat atau pejabat publik ya, apalagi bukan uangnya, dan orang ini akan menjadi penggerak perkembangan bangsa ini. Betapa gitu. Itu kan penting sekali menurut saya. Karena apa? 60 juta, 200 juta. Terus gimana ya? Ini ada hal-hal yang memang harus diatur. Nah, seandainya ini kan dua hal. Apakah dia bayar sendiri? Kayaknya nggak mungkin. Atau dibayarin. Nah, gitu ya. Atau memang itulah bentuknya jasa yang disuapkan gitu ya, dalam tanda petik dalam hukum pidana kan gitu. Artinya penyuapan itu atau nanti gratifikasi or something. Kalau di Singapura kemarin kan kena ya, yang dosen gratifikasi seks itu kan sudah kena. Dengan begitu kemudian seseorang yang tidak harusnya lulus jadi lulus ya, itu mungkin juga banyak di kita, hanya kita nggak ada payung hukumnya. Nah, kalau suap misalnya kan begini, dia menerima barang atau menerima jasa, yang penting bukan menerimanya tetapi atas ketika dia sudah menerima itu kemudian dia melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan, atau dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Itu kan konsep suap. Artinya misalnya ini pejabat atau tadi disebutkan anggota DPR, anggota dewan tadi, anggota DPR atau DPR misalnya. Betapa pentingnya kan peranan anggota DPR. Dia itu yang menyetujui apa yang diusulkan oleh pemerintah untuk pembangunan bangsa. Nah, nanti misalnya sampai dia main di situ kan, ya main misalnya proyek ini, nanti proyeknya untuk si ini atau ini jangan dulu. Kenapa? Karena dia sudah menerima itu, seandainya betul itu. Jadi itu betul, saya pikir kepolisian harus kejar kalau sudah disebut ini. Artinya gini, kalau itu bukan perzinahan kan, kalau itu masuknya kepada suap berupa pelayanan dalam bentuk lain fasilitas tadi, itu adalah fasilitas lain, itu adalah delik biasa. Artinya kepolisian sudah mendengar, sudah tahu sendiri itu dalam hukum penegak hukum mengetahui sendiri atau menerima laporan atau pengaduan. Tahu sendiri itu dalam KUHP disebutkan bahwa bisa saja penegak hukum tahunya dari pemberitaan, dari koran tuh ada kok penjelasannya. Artinya bergeraklah polisi kalau memang sudah ada itu. Bergerak ya tentunya diam-diam. Belum penyidikan kan, baru penyelidikan. Jadi ya dia carilah kalau kita memang ingin bangsa ini bersih. Jadi di sini masalahnya bukan permasalahan prostitusi saja, bukan masalah hal seperti itu, tapi implikasi kalau itu betul ada penyuapan berupa jasa seks dan kemudian implikasinya dampaknya pada
pembangunan yang diamanahkan kepada mereka untuk mensejahterakan rakyat, masyarakat terhambat atau tidak sampai hanya gara-gara itu. Jadi ini masalah yang sangat penting. Oke, tidak perlu nunggu undang-undang dong berarti untuk polisi bertindak seperti itu? Ya cari undang-undang yang ada, tapi yang akan datang mungkin perlu difikirkan karena sebetulnya ini kan 1 tahun yang lalu kita sudah bahas ya, tapi waktu itu belum pergantian lah ya, ya. Waktu gratifikasi seks itu udah setahun yang lalu. Mudah-mudahan talk show di media itu ada tindak lanjutnya, bukan anget-anget kita ngomong dan itu lupa, nanti ada lagi kita lupa lagi. Nah ini kan artinya mumpung ada wakil rakyat, pikirkan gitu untuk ini kuat nggak undang-undang yang ada, atau kita mau spesifik disebutkan bahwa karena kalau gratifikasi kita sekarang dalam undang-undang pasal 12B undang-undang korupsi kita agak sulit ya, karena apa? Karena kan gratifikasi itu tidak gratifikasi kalau lapor. Kalau tidak lapor baru gratifikasi, dan itu sudah jelas yang dilaporkan 10 juta atau di atas 10 juta kan gitu kan ya. Nah, ini kemudian diserahkan gitu kan, kalau dia sudah terima serahkan seperti Pak Jokowi waktu menerima gitar. Nah, itu serahkan. Lah kalau ini berupa jasa yang diserahkan apanya? Nah, itu kan jadi kita harus, kalau kita mau masukkan gratifikasi termasuk juga gratifikasi seks, selipkan pasal yang memasukkan itu lebih mudah. Tapi kalau tidak, paling tidak bisa masuk ke pasal-pasal suap. Di dalam undang-undang korupsi itu kan penyuapan aja ada 5 pasal dari KUHP diadopsi langsung menjadi pasal di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Tipikor misalnya dari 209, 210, 418, 419, 420 KUHP itu masuk ke Undang-Undang Tipikor, itu adalah jenis-jenis suap yang sudah masuk ke Undang-Undang Tipikor. Itu juga kita lihat. Tapi bagaimanapun juga tentu inilah tugasnya penegak hukum untuk mencari pasal mana kalau memang fenomenanya ada, kemudian juga didalami tadi yang mengatakan ini. Tadi Mbak Arseti mengatakan apa itu betul, apakah atau juga nanti itu fitnah atau asal-asalan. Kita juga nggak mau ada yang keliaran-keliaran seperti itu ya, dilihat, didengar. Maka betul-betul kan di dalam proses hukum juga kan banyak hal. Kalau nanti misalnya ada saksi, ada apa yang mengatakan tidak benar, ya itu kan bisa juga dikejar. Kalau memang tidak benar dan ada orang yang merasa kemudian nama baiknya juga kan ada pencemaran nama baik. Jadi sebetulnya banyak pasal yang bisa diterapkan untuk clearance betul, masyarakat betul tahu ini sebetulnya hanya fenomena saja ataukah memang ada, kalau ada disikapinya bagaimana, benar-benar jelas lah ya. Benar-benar jelas, karena kalau dibiarkan saja padahal ada, itu akan terjadi lagi, tidak ada efek jerahnya gitu, dan itu berbahaya. Nah, tadi Mbak Arseti berbicara, Bu Yenti, 1 tahun lalu ini sebetulnya sudah sempat dibahas Komisi 3 ya. Kalau Siti kan di Komisi 2. Ya, apakah dibahasnya belum dibahas ke sana, tapi bahwa itu menjadi aspirasi masyarakat, sudah dibahas di media-media, difikirkan ini ada fenomena begini gitu kan. Sementara DPR kan juga boleh, dia kan punya inisiatif DPR juga ada, tidak harus menunggu dari pemerintah. Nah, ini kan anggota DPR juga harus memahami betul bahwa kebutuhan kalau mereka memang merasa membawa aspirasi masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, ya nggak usah selalu menunggu dari eksekutif, kan mereka punya fungsi membuat undang-undang secara inisiatif DPR. Nah ini yang kita bebankan pada mereka. Nah, berdasarkan statement Bu Yenti tadi, apakah Komisi 8 sudah menjembatani hal ini atau? Tentunya ya, apapun isu-isu yang memang meresahkan masyarakat itu pasti kita akan bawa gitu loh. Dan memang di sini ini juga akan kita bawa untuk menjadikan satu undang-undang atau hukum yang memang akan diberikan kepada permasalahan-permasalahan sedang terjadi. Kalau di komisi kita sekarang ini lebih kepada pemberdayaan perempuan untuk perlindungan anak, tentang pelecehan seksual itu kan kepada si anak, karena memang Komisi 8 lebih fokus ke pemberdayaan perempuan, perlindungan anaknya gitu. Oke, kita akan lanjutkan dialog kita di Berita 1 TV ini sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami segera kembali.